إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Di antaranya nikmat hidayah. Kita masih bisa ngaji, kita bisa sholat, dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani Allah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang ikhlas. Ini pembahasan yang sebenarnya berat, karena kita tidak bisa memastikan apakah kita beramal ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahui hati-hati kita, tetapi kita berusaha dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Kita berlindung dari kesyirikan, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, dan aku mengetahui, aku sadar, dan aku mohon ampunan kepadamu ya dari mempersekutukanmu ya engkau dalam keadaan aku tidak mengetahui. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada kesyirikan, niat-niat yang tidak ikhlas, yang tidak kita sadari, dan kita senantiasa merindung sengaja kita berbuat syirik, sengaja kita beramal untuk riya, sengaja kita beramal untuk sum'ah dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, apa itu ikhlas? Dalam kitab ini ya, makna ikhlasi wa haqiqatuhu, makna ikhlas dan hakikatnya. Ikhlas itu secara bahasa dia dari kholas. Kita tahu ya, kholas itu sudah ya, di antara maknanya kholas sudah. Tapi asalnya kholas huwa safa wa naqa, bersih, jernih. Khalasa syai'u yakhlusu khulusan wa khalasa fahuwa khalis idza safa wa zala anhu ma yashubu. Sesuatu itu dikatakan ya khalasa, khalis, murni, apabila dia jernih dan dia bersih, dia tidak ada sesuatu yang menodainya. Ya, ikhlas itu kita murnikan suatu amal ibadah kepada Allah murni, jernih, tidak dinodai dengan maksud-maksud lain, niat-niat yang lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa akhlas walillahi dinahu, seorang mengikhlaskan agamanya untuk Allah, anhadahu, ya, memurnikan, murni. Wa qasada wajhahu, dia meniatkan untuk dia bisa melihat wajah Allah di akhirat, di surga. Allah sebutkan ya betari
wajah Allah. Ya. Al-Quran ibtigha wajhillah. Jadi makna ikhlas artinya mengharapkan wajah Allah. Apa mengharapkan wajah Allah? Ya, berharap untuk bisa melihat Allah. Ya, kita harus sunat bisa melihat Allah di surga. Dan ini ziyadah, ini tambahan bagi ahli surga dari kenikmatan-kenikmatan surga. Allah katakan waziyadah, ya. Ada tambahannya. Nah, tambahannya itu Nabi jelaskan dalam hadis, yaitu melihat wajah Allah. Wa taraka riya, dia meninggalkan riya. Wal mukhlis huwa alladhi wahhada Allah khalisan. Orang yang ikhlas itu orang yang mengesahkan Allah dengan semurni-murninya. Wa kalimatul ikhlas, kita akan mendengar nih, kan ada kalau insan. Kalimatul ikhlas adalah kalimatul tauhid. Ya. Allahumma apa? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya, ini kalimatul ikhlas adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, jadi kita diajarkan Nabi kita ya untuk kita baca pagi dan sore. Amsayna ala fitratil Islam. Kami memasuki sore hari di atas fitrah Islam, di atas kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, di atas ajaran bapak moyang kami Nabi Ibrahim, ajaran tauhid. Ya, jadi zikir-zikir dari Nabi itu mengikrarkan, mengukuhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil Islami dinan, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi kita zikir diupayakan sambil terus di hayati, dimaknai, sehingga menghujam bahwa kita ini sedang mengingkarkan tauhid, kita ridho agama, sehingga kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, biar kelakuan zikir, jadi bukan zikir yang sekadar dilafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak dimaknai sebagai tauhid. Wal ikhlas dalam ibadah wa ta'at tarku riya. Ikhlas dalam ibadah dan taat meninggalkan riya. Inilah ya makna lafaz ikhlas ini dalam bahasa Arab fi kalamin Arab. Tadulu hawla tanqiyat asy-syai', berkisar pada ya menjernihkan sesuatu. Ikhlas memurnikan, menjernihkan minasyawaid, dari noda-noda, watakhdisi minal aqdar, ya memurnikannya dari kekeruhan, kotoran-kotoran, mimma yudakhil, dari apa yang masuk ke dalam sesuatu itu. Jadi ikhlas itu memurnikan. Surah Al-Ikhlas memurnikan ya tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita kadang sering tercampur dengan bahasa terjemah. Ikhlas di terjemahan kita itu lebih dekat makna ridho. Karena udah ikhlas, itu udah ridho. Jadi beda. Makanya nggak nyambung surat Al-Ikhlas. Kok nggak ada makna ridhonya di situ kan? Karena bukan itu makna ikhlas. Ikhlas itu memurnikan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengisahkan Allah dalam ini
ibadah kepadanya dalam asma wa sifatnya, ya. Tentunya dalam ubudiyah umum, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur segala urusan. Ya, jangan tercampur ya dengan makna ikhlas dalam ucapan kita. Udah ikhlasin aja, tambah ridhoin aja sebenarnya, relakan men, rela. Bukan nih, udah deh ikhlasin. Sama dengan syirik, dasar syirik, dasar syirik, dengki, iri hati. Bukan syirik dalam bahasa Allah gitu. Harusnya dasar hasad, ya. Ya, dasar apa? Dasar hasad kan? Dasar hasad. Ini syirik aja, syirik ada namaku. Itu bukan bahasan asyirku billah atau kan lawan dari tauhid, bukan. Ini serapan dari bahasa Arab tapi pemakaiannya berbeda jauh. Bener nggak? Jadi jangan sampai kecampur dengan istilah dari pemakaian kita umumnya. Fitnah ini, fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ada wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Wal fitnah tu asyaddu wal fitnah akbaru minal qatl. Dan satu ayat. Fitnah itu lebih besar, lebih kejam dari pembunuhan. Kalau fitnah di kita tuduhan, ya, menuduh. Fitnah di sini kekufuran, karena fitnah banyak macam, banyak makna. Jadi jangan sampai kita menerjemahkan, memaknai ayat dengan terjemah kita yang kita gunakan, akhirnya keliru, membawakan dari ayat. Antum jangan fitnahan tuh, wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Bukan itu fitnah di sini. Jelas ya? Adapun ikhlas secara syariat, dalam istilah syariat, fa'ibaratul ulama fihi mutaqarib. Ungkapan ulama mendefinisikan ikhlas itu ya berdekatan, walaupun beragam tapi dekat. Ada yang mengatakan di antara ulama, ikhlas itu ifradul haqqi subhanahu bil qasdi wal ta'ah. Mengesahkan al-haq, yaitu Allah. Di antara nama Allah al-haq. Huwa al-haqqul mubin. Ya. Al-haq. Yang maha benar. Yang maha benar, lawan dari batil. Al-haq lawan dari batil. Allah hak yang sebenarnya, Allah yang sebenarnya. Mengesahkan Allah yang maha benar bil qasdi wa ta'ah, dengan maksud, niat, tujuan dan ketaatan. Jadi niat-niat kita diesahkan hanya untuk Allah. Mengesahkan Allah dan dalam niat kita, dalam ketaatan kita. Wa qila an yakuna amalan lillahi subhanahu la nasiba li ghairillahi fi. Ada yang lagi mengatakan ikhlas itu ya menjadikan awal itu hanya untuk Allah, tidak ada satu pun bagian untuk selain Allah. Tidak ada bagian yang ingin dia berikan dari ibadah dia itu untuk mendapatkan sesuatu dari selain Allah, untuk dia berikan kepada selain Allah. Ada lagi yang mengatakan huwa tajridul qasdi ta'atan lil ma'bud, ini sama yang pertama. Memurnikan tujuan sebagai ketaatan kepada Allah yang disembah. Yang disembah itu Allah. Ada lagi yang mengatakan huwa istiwa wa amalil zahiri wal batin. Ikhlas itu sama antara amal zahir dan batin. Amal batinnya sama dengan zahirnya dia. Zahirnya dia sholat, ya hati dia memang sholat. Dia zahirnya sedekah, membantu, ya memang dia bantu. Hatinya memang niat bantu, bukan supaya dipilih. Coblos itu enggak ikhlas, itu kampanye nggak ikhlas, memberikan bantuan supaya dipilih, enggak ikhlas.
begitu ya. Tapi masalahnya sama aja karakter pejabat sama masyarakat. Pejabat yang korup, masyarakatnya juga disuap. Dapat amplop, wah alhamdulillah, oh alhamdulillah cuy. Tidak benar diucapkan alhamdulillah tidak benar. Ya, dia berbuat dosa terima sogok, alhamdulillah. Tidak benar tuh. Tidak semua ucapan alhamdulillah ini berpahala di sini ya. Sama aja orang berbuat maksiat, alhamdulillah. Ini masih bisa dosa di sini. Berbuat dosa tapi alhamdulillah. Atau dia di sini kok mengucapkan bismillah. Lagi. Bukan sound Betul Bang. Gak boleh usulun Bang. Akan dinyatakan oleh Sa'al Al-Kistari rahimahullah ta'ala, ini beliau wafatnya tahun 283 Hijriah. 283. Sa'al Al-Kistari. Beliau seorang yang zuhud, ya, sampai dikatakan Al-Zahabi syuyukhul arifiyah. Suhunya, suhu orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang mengenal Allah. Ini banyak ucapan beliau ya, dibawakan Al-Zahabi dalam Siyar. Di antaranya beliau mengatakan la mu'ina illallah, tidak ada seorang pun penolong, tidak ada penolong selain Allah. Wala dalila illa Rasulullah, tidak ada seorang penunjuk pun kepada, ya artinya apa, yang menunjuki dari Allah, yang ya, kepada jalan Allah selain Rasulullah. Adapun para ulama ya, kalau dia memberikan arahan ya ilmu dari Rasulullah ya, maka apa yang disampaikan ya kembali ke Rasulullah tadi. Maka menjadikan Rasulullah sebagai petunjuk. Kita hanya menyampaikan, dan kita ditimbang. Setiap orang menyampaikan agama ditimbang dengan Al-Quran dan hadis. Benar enggak? Cocok enggak dengan ayat dan hadis? Ketika bertentangan, tolak. Inilah ucapan Imam Malik. Kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad aw yutrak. Ya, setiap orang bisa diambil atau ditolak ucapannya, illa sahibah hadzal qabr. Beliau isyaratkan ke kubur Nabi, karena beliau di Madinah, di Masjid Nabawi beliau mengajar. Kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, semua ucapannya harus diterima. Kalau orang namanya bukan Nabi ini, siapapun bisa ditolak ucapannya kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tidak ada penolong selain Allah, tidak ada penunjuk selain Rasulullah. Ya. Walazada illa taqwa, tidak ada bekal yang sebenarnya bekal selain takwa. Walal amala illa sabru alaih, tidak ada amal kecuali kesabaran di atas amal itu. Memang kalau kita nggak sabar, kita nggak akan istiqomah ya. Mesti akan kita tinggalkan amal itu ya. Masya Allah ucapan beliau ini ya. Dan beliau juga mengatakan usuluna sittah, pokok agama kami ini ada 6 ya. Beliau merangkumkan ya dari apa yang beliau pelajari ya, ilmu beliau 6 ya. Atas atamassuku bil Quran wal iqtida'u bis sunnah. Pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah. Ini beliau jadikan satu ini ya. Apa tadi? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan meneladani as-sunnah. Yang kedua apa ini? baru satu ini ya. Ya nantilah kalau ingat ya kita sampaikan.
Ada 6 ya. Nah, ya ini anak nggak mungkin nggak urut. Wa aklul halal. Ya, yang kedua apa? Makan yang halal. Yang ketiga, wa kafful adza. Menahan diri dari mengganggu orang lain. Menahan diri dari mengganggu orang lain. Ada yang luput nih pasti ya. Yang keempat, ijtinabul asam, menjauhi dosa-dosa. Yang kelima, at-taubah, bertaubat. Kalau dia terjatuh, maka dia bertaubat. Nah, yang keenam ini apa? Yang keenam ini apa? Hah? Lupa. 5 dulu ya. Tapi lihat 5 ini, subhanallah ya, ucapan beliau ini. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan meneladani sunnah, mengikuti sunnah. Ini pokok sekali ya. Kemudian makan yang halal. Ini semacam apa ya? 6 perkara yang beliau jadikan pegangan dalam beragama. Makan yang halal. Kalau udah jadi prinsip kita makan yang halal, maka dia cari kerjaan yang halal, dia hati-hati dalam bertransaksi, ya, bermuamalah. Lihat tuh. Pegang dulu makan yang pokoknya anak makan yang halal. Anak kasih makan keluarga dengan yang halal. Dan di dalam Quran disebut apa? Aklu riba, makan riba. Kenapa kok yang disebut makan? Jangan antum takwil nih. Berarti kalau nggak dimakan boleh ya. Buat ini tambel ini atau buat apa? Renovasi. Kan nggak dimakan. Buat beli kendaraan kan nggak dimakan. Lah disebutkan makan itu disegaskan oleh ulama. Karena makan itu ya pemanfaatan yang paling pokok. Kita hidup, antum punya rumah, punya kendaraan. Kalau nggak makan, mati. Ya, la ta'kulu riba. Jangan makan riba. Nah, disebut makan. Bukan berarti boleh mengambil harta riba untuk selain makan. Ini pentingnya kita ke tafsir. Nggak boleh makan, berarti nggak untuk makan boleh lah. Ya, hati-hati ya. Makan halal, prinsip. Kemudian apa tadi? Menahan diri dari mengganggu orang. Akhlak yang baik ini. Dia nggak akan ganggu orang, nggak akan menyakiti orang dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan statusnya. Julid. Ya, mudah sekali ngomentari, mudah sekali nge-share. Kok tanpa izin, tanpa ya, kadang-kadang kondisinya orang nggak layak untuk di-share. Antum nggak ridho itu kalau di-share itu. Nah, itu jadi bahan banyak kamera yang nggak kelihatan sekarang ya. HP mati pun bisa. Ada aplikasinya kan, HP-nya mati tapi ngerekam. Jadi antum jangan ngerasa aman. Banyak CCTV sekarang. Tahu viral aja. Ikhwan sunnah begitu. Wow, viral antum. Nah, yang keempat, menjauhi dosa-dosa. Yang kelima, taubat. Yang keenam, wallahu alam. Bukan. Jangan ngarang-ngarang antum ucapan orang ini. Antum ngarang-ngarang. Nah, beliau di sini mengatakan, dinukil ucapan beliau, nadharul akyas fi tafsiril ikhlas. Orang-orang yang cerdas memperhatikan tafsir ikhlas itu apa. Falam yajidu ghaira hadza. Maka mereka tidak mendapati selain ini. Artinya kesimpulannya ini. Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi wahdah la syarikalah. La yumazijuhu syai'un, la nafsun, wala hawan, wala dunia.
Ikhlas itu semua gerakannya, diamnya, udah mencakup semua, udah gerakan sama diam, bener nggak? Semua gerakan dia, diamnya pun ya, dalam ya kondisi rahasia yang tidak nampak tersembunyi dari mata orang lain. Wa alaniyatihi, ketika terang-terangan itu hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya, tidak tercampuri dengan sesuatu apapun, tidak dengan hawa keinginan jiwanya, tidak pula hawa nafsunya. Ya sama aja nih ya, nafsu dirinya ya, diri hawanya itu ya. Tidak pula kepentingan dunia. Ya, ini ucapan Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullah taala. Tadi ya, yang 6 tadi. Yang keenam itu menunaikan hak-hak. Lengkap sudah ya. Lengkap nggak? Beragama seperti ini, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya tidak akan mungkin seorang berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah kecuali dengan pemahaman salaf. Itu sudah tuntutan dari berpegang teguh dengan para orang-orang yang Nabi puji, melaksanakan Al-Quran dan Sunnah itu. Khairun nasi qarni dan seterusnya. Ya, jadi berpegang teguh dengan Al-Quran, meneladani Sunnah, makan yang halal, menahan diri dari menyakiti, mengganggu orang lain, menjauhi dosa-dosa, bertaubat ketika dia terjatuh dalam dosa, dan menunaikan hak-hak. Lengkap sudah ya, lengkap sudah. Nah, beliau dalam ucapannya mengatakan orang-orang yang cerdas ya melihat tafsir al-ikhlas itu semua gerakannya, semua diamnya, baik dia dalam keadaan dia tersembunyi atau terang-terangan, itu hanya untuk Allah. Ketika dia sholat dalam keadaan sendiri, hanya untuk Allah. Makanya ibadah yang rahasia itu lebih dekat kepada ikhlas. Ya, bukan berarti depan makhluk pasti riya, tidak. Ya, tapi amal-amal yang sifatnya rahasia itu lebih dekat kepada ikhlas dan lebih afdol. Dia lebih besar pahalanya, kecuali memang dituntut untuk tidak bisa dia tersembunyi. Memang syariatnya terang-terangan. Misalnya, orang baca Quran dalam keadaan dia tidak terang-terangan, seperti sodakoh sembunyi-sembunyi. Yang Allah katakan tentang sodakoh, in tubdu sodakoti fa ni'immahi. Kalau kamu nampakkan sedekahmu itu bagus. Ya, wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Ya, jadi tetap yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena lebih dekat kepada keikhlasan. Ya, 7 golongan orang yang diberikan naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Ya, di antaranya apa? Warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang yang dia bersedekah dengan suatu sedekah, dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya apa? Sangat menjaga. Ya bukan berarti antum kalau sedekah sengaja. Bukan gitu maksudnya ya. Tapi saking dia menjaga keikhlasannya, sampai-sampai seakan-akan tangan kirinya nggak tahu apa yang dia. Gitu ya. Kemudian warajulun zakarallah, yang di akhir kan, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Akan dapat naungan dari Allah orang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sendiri. Ya.
kemudian menangislah, mengalirlah kedua matanya. Karena zikir sendiri ya lebih dekat kepada keikhlasan. Makanya dapat naungan. Ya, jadi umumnya apa amal-amal yang tersembunyi itu lebih afdol. Umumnya seperti itu. Ya, sholat sunnah di rumah ya lebih afdol 25 kali lipat dari sholat ya dia di hadapan orang. Ya, ada hadisnya. Ya. Sholat yang dia di rumah. Berarti di rumah kan ya jauh dari selain keluarganya ya. Tapi antum jangan riya juga sama istri. Bisa juga riya pada pasangan, hati-hati. Bisa juga orang tidak ikhlas, dia riya terhadap pasangannya. Hati-hati ya. Umumnya amal artinya sholat sunnah. Sholat sunnah. Karena afdalnya sholat sunnah itu di rumah. Ya, apa kata Nabi? Shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Karena sebaik-baik salat seorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Ya, tapi Nabi juga tidak selalu salat di rumah. Nabi salat sunnahnya karena ketika sahabat mengabarkan salat sunnah Nabi, beberapa sholat disebutkan di rumahnya seperti sholat sunnah setelah maghrib. Nabi emang dekat rumahnya kan, sampingan kan. Yang jauh ya kadang-kadang ada suatu kondisi bagi dia sesuatu yang mafdul jadi afdol. Dia kalau sholat sunnah di rumah ketinggalan jamaah, maka sholat di masjid qobliyah seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan tentang ikhlas itu, al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwah. Ikhlas itu engkau tidak mencari atas amalmu itu orang yang menyaksikan itu selain Allah. Jadi dia enggak berharap pandangan manusia. Yang dia lihat pandangan Allah. Ya. Ya bukan cuma sholat ini ya. Makanya nih ya, kita itu cari penilaian Allah, pandangan Allah. Apa kata Allah? Itu yang kita cari. Bukan apa kata orang. Selama dia di atas jalan yang lurus, dia ya artinya mengikuti syariat Allah Azza wa Jal, orang berkata jelek kepada dia, ya Nabi dibilang gila, ya Nabi dibilang tukang sihir. Kalau dia dikatakan Wahabi, antum mengikut berjenggot, cingkrang, Wahabi. Ya Nabi emang Wahabi. Artinya ucapan orang itu nggak usah didengarkan. Tapi antum di atas kebenaran ya, bukan antumnya aneh-aneh dicela orang ya wajar dicela orang. Sekarang orang cari viral, cari ya cuan dengan konten ini aneh-aneh gitu ya. Ya aneh-aneh dan kadang mencelakakan dirinya. Nauzubillah. Mukbang. Apa aja dimakan sama dia. Akhirnya sakit ada kan. Ya salah sendiri. Emang tubuh dia dari apa? Semua dimasukkan sakit. Ya, udah lemah, udah ya dia sendiri cari masalah ya. Ya, macam-macam hari ini orang-orang ya. Kadang-kadang tidak terlihat lagi bagaimana akhlak Islam. Ya, yang penting konten, yang penting cuan. Ini zaman konten sekarang. Zaman konten kreator. Nah, dan dia tidak mencari orang yang membalas selain Allah. Ini dia nggak mengharapkan sesuatu balasan yang dia cari selain dari Allah Azza wa Jalla.
pahala dari Allah, keridhaan dari Allah. Makanya sebenarnya ikhlas itu berat. Nggak boleh kita ngerasa ana udah ikhlas. Ini perasaan antum, tapi berat sekali. Nggak tahu yang sifatnya. Ya, ikhlas itu sulit. Ya, para sahabat aja merasa sulit, kita merasa mudah kok Ustaz. Ya, nah, ikhlas biasa aja. Masya Allah antum. Para sahabatnya merasa berat ikhlas itu. Nah, kata Ibnu Qayyim, ikhlas itu tasfiyatul amal min kulli syaibah. Memurnikan amal dari setiap noda. Ya. Bihaitsu la yumazijuhu syai'un. Di mana tidak tercampuri sesuatu pun min iradatin nafs, dari kehendak-kehendak jiwa ini. Ini masalahnya, ikhlas itu menuntut amal hanya untuk Allah. Sedangkan jiwa kita berharap sesuatu dari orang, dari makhluk. Jiwa kita ini pengen dipuji, ya, senang disanjung gitu kan. Oh Masya Allah antum, oh Masya Allah, Masya Allah. Itu senang orang, bener gak? Nah dia gak mengharapkan itu. Innama nut'imukum liwajahillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ini memberikan makan kalian hanya mengharap wajah Allah. Tidak mengharapkan syukur, terima kasih. Tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau antum berbuat baik, dia nggak mengucapkan terima kasih, jangan marah antum. Nggak tahu diri nih orang. Dikasih kebaikan nggak terima kasih dia. Tidak tahu terima kasih. Kalau dia dalam rangka mengajarkan, boleh ngingetin. Antum itu baiknya ketika, tapi ya nggak harus dia juga ya. Ya, kalau dia dalam rangka mengingatkan, boleh-boleh aja. Tapi mengharapkan itu merusak keikhlasan. Dan tidak juga mengharap timbal balik. Ya. Jadi, nah biasa nih pernikahan nih. Ya, dicatat bahkan, oh Kang Ahmad amplopnya sekian. Nanti kalau ada acara dibalik balas lagi. Udah hitung-hitungan gitu. Didata ya, bahkan sekarang lagi canggih loh, sampai di TV ditampilkan itu. Si fulan 100.000. Ini bener-bener bisnis orang. Bahkan di kampung-kampung itu sengaja, istilahnya apa kalau orang Jawa itu tonjokan katanya. Sengaja dikasih besek dulu sebelum acara tuh rantang supaya datang dan bayar jualan tuh. Kalau niatnya ngasih makan ikhlas. Bukan habis acara, waduh pusing, rugi kita. Udah ngutang-ngutang. Salah siapa tuh? Nabi ajarkan apa? Aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Artinya di masa itu seekor kambing itu yang ringan gitu. Artinya semampunya. Jangan dia sewa gedung, dia ngutang-ngutang, dia harapkan yang diundang nih. Iya, nggak datang, waduh nggak datang, gagal gitu. Ya. Banyak sebenarnya, banyak bukan dikit, banyak. Jadi kalau kita menghidangkan itu, memang kita pengen menjamu tamu, itu pahala, bukan berharap balik modal atau untung, gitu ya. Tetapi jamaah sekalian, memberikan hadiah kepada saudara itu ibadah. Jadi sebenarnya kalau kita memang ada yang mungkin ya ini lahiran atau nikahan, atau ya kita kasih amplop dengan ikhlas, bukan karena nggak enak. Waduh, kalau nggak ngamplop nggak enak, itu nggak ikhlas antum. Nah sekarang antum yang nggak ikhlas, ini yang ngidangin, yang buat acara nggak ikhlas, ngarepin amplop. Antum yang datang ngasih juga ikhlas juga, sama-sama nggak ikhlas. Nggak ada yang bener udah. Nggak datang lah. Kenapa? Nggak ada amplop.
Yang penting isinya sama aja. Nggak ikhlas. Jadi kalau dia memberikan hadiah itu ikhlas, bagus sebenarnya ini. Memberikan hadiah namanya, kadang sebagian orang yang baru berumah tangga itu dalam keadaan bukan orang yang dia siap sebenarnya, tapi udah kebelet mau nikah gitu kan istilahnya kan. Tapi sebenarnya belum siap. Nah kan dibantu tuh. Dibantu. Bagus nggak? Tapi ikhlas. Ikhlas. Yang dia juga harus ikhlas, kita juga harus ikhlas. Banyak nggak ikhlas nih? Bener nggak? Makanya berat. Ya, pengamalan prakteknya sebenarnya berat ikhlas itu. Ya, banyak orang nggak ikhlas. Nah, ya. Ya, sampai diibaratkan orang yang nggak ikhlas itu seperti orang yang dia bawa bawa wadah begitu atau tas macam, dia isi batu, ya, dia isi batu yang dia tidak, ya, tidak, malah memberatkan bahkan orang yang, ya, memberatkan. Atau dalam ungkapan lainnya seperti dia mengambil sesuatu yang baik tapi bocor gitu kan. Ya, kalau sekarang tasnya bocor gitu kan, ini nggak dapat apa-apa. Nah, apa contohnya tadi keinginan jiwa itu? Imma bi talabi tazayyun fi qulubil khalq. Dia berharap dipandang baik, ya, di mata orang, masya Allah itu mau orang yang baik. Nah, dia pengen dipandang baik. Ya, wa imma bi talabi madhihim, atau dia mencari pujian. Oh, masya Allah. Oh, dia itu diharapkan. Jadi kalau orang muji itu apa kata Nabi? Tilka busyra, ya ini ajil, yaitu kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Kalau ada orang muji itu berita gembira yang Allah segerakan bagi orang beriman. Tapi jangan diharapkan gitu. Jangan mengharap pujian. Kalau orang muji, alhamdulillah, orang itu kebaikan yang, tapi jangan diharapkan pujian orang itu. Berat nggak? Jiwa kita ini pengennya dipuji. Itu beratnya ikhlas. Atau ingin diagungkan, dimuliakan, ya, mirip lah ya. Au bitola bi amwalihim, atau dia mencari harta dari orang lain dengan dia berbuat baik itu, ya, dia bantu. Memang padahal akadnya bukan akad jasa. Makanya ini ya ikhwah, pentingnya kita itu jelas dalam akad. Kalau minta bantuan orang, itu antum jelas akadnya. Memang pengen bantuan sukarela atau antum gunakan jasa. Kalau gunakan jasa harus jelas di awal berapa upahnya. Jangan ana minta ini ya, nantilah, gampang lah nanti. Ada lah, ya kan? Nggak boleh itu. Giliran dikasih, waduh cuman segini. Nah itu nggak ridho orang. Banyak terjadi ini. Padahal upahnya dia jasa. Sewa jasa orang, tenaga, dan nggak boleh. Kalau ada lah nanti, tenang aja, nggak boleh, nggak, goror itu, goror. Ya, jadi harus jelas. Ana minta bantuan antum, ana mau nanti ana kasih sekian, jelas. Tapi kalau sukarela, nah antum juga nggak ada omongan ngarep-ngarep, nggak ikhlas. Oh bantu-bantu lah, siapa tahu dapat. Nah nggak ikhlas tuh. Pas nggak dapat kecewa. Ya nggak tahu diri orang. Capek-capek. Kalau gitu anak mendingan nggak usah datang. Nih nggak ya, kan nggak ada. Ya, tapi kadang-kadang udah diumumkan dapat amplop, nggak ada yang datang Pak Haji. Sedikit ya. Nggak semua orang mau berarti. Karena nggak dijelasin isinya Pak Haji. Cuman diberikan amplop. Jadi harus jelas Pak Haji kalau ini kan hadiah. Kalau sifatnya hadiah nggak apa-apa, goror. Itu hadiah. Tapi kalau sifatnya memberikan amplop itu upah, harus jelas. Paham ya? Bedakan nih, nanti kasih amplop,
ya bukan amplopnya doang ya, ada isinya. Tapi itu hadiah, boleh nggak jelas. Goror dalam hadiah boleh. Tapi kalau niatnya upah harus jelas. Per orang sekian. Baik, ya. Nah sekarang keutamaan ikhlas, saya sebutkan ringkas saja. Yang pertama, ya ini pentingnya ikhlas, kedudukan ikhlas. Ya. Ikhlas itu hakikat dari Islam ini. Ikhlas ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ingat ya, ikhlas di sini mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah. Itu hakikat Islam, karena Islam itu menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan ketaatan, ketundukan, berlepas diri dari kesyirikan dan pemeluknya. Ini Islam. Islam itu ikhlas, tauhid. Ya, kalau orang nggak ikhlas, ya berarti ya bukan makna Islam. Islam itu mengharuskan orang ikhlas, tauhid. Ya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idzil Islamu huwal istislamu lillah la li ghairi." Karena Islam itu berserah diri hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. Ya, faman lam yastaslim lillah, siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, faqad istakbar. Berarti dia sombong, dia enggak mau tunduk pasrah kepada Allah, berarti dia sombong, menyombongkan diri. Wa manis taslama lillah wa li ghairihi, siapa yang dia berserah diri kepada Allah dan kepada selainnya juga, faqad asyrak, dia telah berbuat syirik. Ya, enggak istislam sama Allah, sombong. Sekarang dia istislam, berserah diri kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia berserah diri kepada selain Allah, syirik. Ya, dan kesombongan, kesyirikan itu lawan dari Islam, karena Islam itu lawan dari syirik dan kesombongan. Kalau orang sombong nggak mau masuk Islam kan? Ya, termasuk dia sudah Islam tapi dia nggak taat, sombong. Makanya Nabi katakan apa? Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada semisal dzarrah kesombongan. Yang kedua, ya, pentingnya ikhlas dan kedudukan ikhlas ini. Ikhlas ini fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah. Ya. Itu yang kita tadi ucapkan, amsayna ala fitratil Islam. Ya. Itu fitrah Islam dan ikhlas. Ya. Disebutkan, diriwayatkan Umar berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, maka Umar bertanya kepada Mu'adz, apa ya penopangnya umat ini? Ya. Jadi ikhlas itu fitrah dan ya penopang dari umat ini. Kata Mu'adz ada 3, dan 3 ini yang menyelamatkan. Yang pertama ikhlas, dan inilah fitrah. Ya, kata Mu'adz. Kemudian salat, wahiyal millah. Inilah agama. Salat itu agama. Wa ta'ah wahiyal ismah, dan ketaatan, dan itu penjaga. Ya, kata Umar, shadaqta, engkau benar. Ya. Yang ketiga, ya, ikhlas itu ruh dari amal. Ruh dari amal. Ya, amal yang tidak ada keikhlasan seperti jasad tanpa ruh. Ya, maka ikhlas itu bagaikan ruh dari jasad. Ya. Ini pentingnya ikhlas. Ya. Maka dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad yang sering disampaikan tentang firman Allah Ta'ala, ayyukum ahsanu amala, siapa ya di antara kamu yang lebih baik, yang paling baik amalnya? Kata beliau, akhlasuhu aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Amal itu kalau tidak ikhlas, ya, dan tidak benar, tidak diterima. Kalau benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Sampai ikhlas dan benar.
Amal itu kalau ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima. Kalau benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Sampai ikhlas dan benar. Ikhlas itu hanya karena Allah dan benar itu sesuai dengan sunnah. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim ya, amal tanpa keikhlasan dan tidak mengikuti sunnah, walak tidak, kal musafir, seperti orang yang safar, dia memenuhi ya ini bawa apa tasnya gitu. Ya, dengan batu-batu yang memberatkan dia dan tidak memberi manfaat. Dia penuhi dengan batu-batu, dia bawa jalan, dia ambil batu terus. Enggak manfaat, bahkan memberatkan perjalanannya. Memberatkan. Kalau enggak ikhlas memberatkan. Karena yang enggak ikhlas itu dosa, syirik. Ya. Yang keempat, ya, tidak bisa, tidak ada jalan ya untuk dia selamat dari ya ini apa hal-hal yang apa bisa merusak amal ya selain dengan keikhlasan. Ya, selain dengan keikhlasan. Seseorang itu dihisap amal-amalnya sebagaimana dihisap juga niatnya dan kehendaknya. Ketika ditegakkan timbangan, disebarkan lembar-lembaran catatan amal, kitab-kitab catatan amal, maka seorang akan melihat amalnya ketika itu dan dia mengetahui keadaannya dan kedudukan dia, posisi dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dikatakan oleh sebagian salaf, ma min fi'latin wa in saghurat illa yunsharu laha diwanan. Ya, tidaklah ada suatu perbuatan walaupun kecil kecuali akan berikan catatannya 2 catatan. 5 wa kaifa. Untuk apa dia beramal dan bagaimana dia beramal. 5 fa'alta wa kaifa fa'alta. Artinya 5 fa'alta, untuk apa engkau beramal? Ikhlas enggak? Dan bagaimana cara beramal? Sesuai enggak dengan sunnah? Ya, sesuai dengan sunnah. Nah, dikatakan oleh Ma'ruf Al-Karhi, ya yahutsu nafsahu daiman wa yuradidu 'alaiha, dia selalu ya dia memotivasi jiwanya sendiri, dia ulang-ulang, dia sampaikan kepada jiwanya, ya nafs akhlisi tatakhallasi, ikhlaslah ya engkau akan selamat. Ya nafsu akhlisi tatakhallasi, ya wahai jiwa ikhlaslah engkau akan selamat. Jadi tidak ada jalan ya untuk selamat dari hal-hal yang ya akan merugikan kita di akhirat selain ikhlas. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain ya, dengan sebab apa? Kita ikhlas. Ya. Ya, mungkin ini sampai sini dulu kajian kita. Masih kita bicara ikhlas nanti insyaallah. Kan kita sambung. Ya. Dan kita mendengar ucapan-ucapan ulama ya mengingatkan kita untuk terus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sini ada enggak yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Tinggal prakteknya yang berat. Ya, kalau akidah ini disampaikan ya diterima. Ada yang keliru ya diganti gitu kan. Tapi kalau ikhlas ini prakteknya yang luar biasa, berat sekali. Ya, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ya dijadikan orang-orang yang ikhlas ya. Kita dijauhkan dari kesyirikan baik besarnya maupun kecilnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.